Selamat malam. Selamat datang di acara perdana Adu Perspektif. Tempat kita beradu perspektif, beradu gagasan, beradu pendapat, apapun lah kita adu lah di sini ya. Asal jangan apa? Adu domba. Asal jangan adu domba. Dan belum tentu ada kesimpulan. Belum tentu ada kesimpulan. Ya, kan yang nonton udah pintar-pintar, simpulin aja sendiri. Betul. Dan namanya demokrasi. Demokrasi itu nggak perlu ada kesimpulan juga. Yang penting dialektikanya jalan terus. Belum. Dan jangan dihambat dialektikanya. Dia jadi kayu di dalam tungku tuh harus bersilang, biar api itu menyala. Wah, ini pepatah mana nih? Kampung gua. Sumatera tadi ya. Sumatera. Dan menarik karena di episode perdana ini kita akan bicara mengenai ibu kota negara yang baru. Ini banyak yang menganggap ini realita apa utopia nih sebenarnya. Iya. Kalau pindah ibu kota, Detikcom pindah juga nih, Dit. Iya. Karena sumber keriuhan pasti di sana. Iya. Minimal bironya, kantor bironya paling besar di sana ya. Tapi sebelumnya ada pepatah Madura nih yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, saya memperkenalkan dulu diri saya. Saya Budi Adiputro dan rekan saya Ari Putra. Acara Adu Perspektif ini adalah kolaborasi dari detik.com bersama dengan Total Politik. Ya, di kolaborasinya lebih ke panjat sosial sebenarnya ya. Bener ya. Kita pegangin kaki Detik. Jadi asimetrik sebenarnya ini ya. Apa Total Politik ini kan? Kita ini bergantung sekali sama Detik. Tapi yang paling penting kali ini kita akan bicara dan menjawab keresahan Anda, keraguan Anda, dan apa ya, mungkin banyak yang pesimis tentang ibu kota negara baru ini. Ibu kota Nusantara namanya. Dan sudah bersama kita saat ini ada tuan rumah nih. Ada redaktur pelaksana Repel Politik detik.com, ada Mas Ahmad Thorik. Wah, ini yang paling galak nih soal ibu kota nih. Ya. Anda ya kita sekarang menghadapkan Anda dengan orang yang biasa Anda galakin. Iya. Ini nih Pak yang kritik-kritik pemerintah nih Pak. Iya. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita ada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Bapak Suharso Mono Arfa. Pak, tapi saya mau kasih disclaimer dulu karena kita semua sudah swab dan sudah negatif hasilnya, kita izin lepas masker ya. Ya, boleh. Betul. Ya, supaya kelihatan ganteng ya. Nah, iya Pak. Minimal yang make up tadi kerjanya dihargai. Iya. Terutama saya mau lihat wajahnya dia ini. Oh iya Pak, memang nih Pak. Biar ditandain ya Pak. Oh dia ya. Nah, oke, kita sebelum ke Pak Harso, saya mau ke Thorik dulu nih. Sebenarnya bicara mengenai kan ini tuan rumahnya Detikcom Pak. Detikcom ini selama ini terus mengawal isu ibu kota negara yang baru, Nusantara namanya. Nah, gue pengen minta perspektif, izin Pak pakai gua, tapi ke Bapak enggak, kurang ajar. Apa gue lu juga? Asik. Jangan Pak. Apa sendiri di belakangnya rame. Iya. Pak Abdul Aziz udah gini Pak. Saya takut. Iya. Nah, saya mau ke Thorik dulu. Rick, gimana detik.com sebenarnya ini kan isu yang apa namanya, bukan isu ya, ini topik Udah yang kejadian bro. bukan isu lagi. Topik yang hangat sekali dan menyangkut hajat hidup orang banyak, kita semua sebagai bangsa negara. Ya. Gimana Detikcom melihat ibu kota negara baru ini? Nah ini menarik juga. Sebelumnya kita menyambut Total Politik dulu ke Detikcom. Pajak sosial ya. Itu dia. Katanya kita tuan rumah, tapi kok itunya itu banget Pak. Lebih-lebihin tuan rumah kalau Kayaknya dia yang ngerebut ya. Nah, itu. Bapak, kita belajar dari Belanda dan Portugal Pak. Masuk baik-baik tapi aneksasi itu akhirnya Pak. Itu dia, oleh panjat sosial lalu kudeta mungkin. Tapi kita ngomongin ibu kota baru. Kalau tadi topiknya kan temanya antara realita dan utopia. Nah kita ngomongin realitanya dulu. Di antaranya realita soal ibu kota negara yang baru adalah undang-undangnya sudah disahkan, ya kan? Per 18 Januari kemarin. Disahkan dengan dimulai surprise presiden pada bulan September. 4 bulan. Nah ini realita Pak ya, 4 bulan satu undang-undang selesai. Sebenarnya kalau kecepatan rata-rata undang-undang kita selama ini begini, beres negara ini Pak. Kan ini ada yang itu nih, hebat nih penyelesaiannya. Banyak jadi sorotan juga, kok 4 bulan bisa selesai, ini jangan-jangan undang-undang tercepat. Dan juga Galakan Pak. Iya kan? Galak. Dia Apa mukanya, Pak? Kurang galak. Oh kurang. Oke, kalau kita kurang. Pembahasannya diduga cuma 1 bulan karena pansusnya baru dimulai Desember ke Januari. Ini tuduhan serius Anda nih. Iya Pak. Ini bedanya Pak, dia kita agak berjarak sama Detik. bawa buku dia. Dia udah mulai galak. Iya. Dan ini yang menarik, ada cerita di balik layar yang kita dengar bahwa pada 6 Januari itu ada pertemuan khusus membahas undang-undang ini di DPR. Ada 5 menteri dan seorang pimpinan DPR yang isinya pemerintah meminta, ini juga nanti bisa diklarifikasi oleh Pak Harso,
agar ini disahkan sesuai keinginan presiden tanggal 18 Januari. Padahal kata presiden, oh belum bisa. Ini sinkronisasinya masih ribet segala macam. Nah, gitu-gitulah. Oke. Ada gitu-gitu. Ada cerita di balik beritanya begitu, Pak. Kurang lebih begitu. Nah, itu satu realita pertama bahwa undang-undangnya disahkan dengan kecepatan yang bisa dibilang atau banyak dibilang oleh Selangnya kencang. luar biasa itu. Lu kalau sama orang politik pasti ada jawaban, Bo. Iya. kita tunggu kita biar ada penjelasan ke rakyat. Nah, next realita kedua bahwa di dalam undang-undang itu diantaranya jelaskan bahwa ibu kota baru ini sudah dinamai Oke. Nusantara. Nah, ini kan jadi pembahasan menarik juga, jadi diskusi menarik di Oke. publik bahwa Nusantara ini kenapa namanya Nusantara? Ada pertanyaan, apakah Ya. benar baru saja diajukan lalu dipilih oleh presiden, atau jangan-jangan Pak Presiden sudah lama sebenarnya punya kantong, sudah punya keinginan Baik. untuk menamai Nusantara. Oke, Bang Torik, ditahan dulu. Anda terlalu lama Siap. memberikan pendapat, tapi kita pengen dengar klarifikasi Oh, dari oke, Pak oke. Suarso Mono Arfa. Ya. Tapi sebelum Bapak jawab, ada satu artikel Detik yang mau saya tunjukkan, Pak, mengenai biaya, Pak. Ini barang mahal, Pak. Betul. 466 triliun. Pertanyaan dari Detik Finance, Pak. Ini Torik sebenarnya Iya, bisikin ini, Pak. iya. Dari mana duit? Dari mana duitnya? Pak Arso, silakan Dari dijawab, mana Pak. Torik? Duitnya dari mana? Kalau yang saya jawab, saya yang menteri dong. Yang mau dijawab yang mana? Ini pertanyaan dia banyak tadi. Ya, semua bisa dijawab, Pak. Oke. Dari undang-undangnya super cepat, Ya, saya proses kira legislasi begini. yang macam-macam. Syarat material ya dan formal itu yang penting dipenuhi. Nah, kedua syarat itu benar-benar dipenuhi. Lalu kalau ada pembahasan tanggal 6, itu saya kira bukan dalam konteks pembahasan undang-undang. Karena Oke. tidak ada mekanisme itu. Oke. Ya, jadi Tapi berarti ada pertemuan itu, Pak ya? ya pertemuan itu ada saja, tetapi dia tidak bisa kita masukkan di dalam pembahasan. Siap. Karena mekanisme pembahasan tidak mengenal itu. Ya, karena surprise itu hanya mewakilkan kepada menteri-menteri tertentu, ya kan. Dan saya pada waktu itu juga tidak ada di Jakarta, saya ikut dalam secara Zoom. Jadi saya juga bertanya, ini apa masalahnya gitu. Tapi akhirnya kita sudah klarifikasi karena setelah surprise kemudian diputuskan di sidang paripurna memberikannya mendelegasikannya kepada pansus, ya pansus yang berkuasa Pansus, gitu. ya, siap. Nah, pansus berhadapan dengan pemerintah. Bahwa pansus dan pemerintah itu kemudian bersinergi bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan dengan baik 40 pasal ini gitu. Dan akhirnya selesai dengan baik. Kenapa? Itu penting. Oke. Yang pertama, isi undang-undang ini sebenarnya sudah merujuk kepada undang-undang yang sudah tersedia. Misalnya soal tanah, ya masuk undang-undang pertanahan. Ya. Kalau misalnya pendanaan pembiayaan, kita masuk dalam undang-undang keuangan negara, rezim keuangan negara. Bicara lingkungan hidup, kita masuk di undang-undang lingkungan hidup, ya kan? Kemudian mengenai kelembagaan negara, kita juga masuk di dalam undang-undang, bahkan undang-undang dasar. Jadi sebenarnya kita tidak mengalami kerepotan, Nggak menurut Bapak. kecuali kemudian kita penamaan, ya, kemudian mempredikatkan gitu, mengatribusikan misalnya ibu kota negara itu siapa yang ngurus? Ya. Kita sebut pemerintah daerah khusus setingkat provinsi. Oke. Nah, pemerintah daerah khusus setingkat provinsi ini di dalam undang-undang ini disebut otorita. Nah, apa yang salah? Ya kan? Sebut otorita. Jadi, apakah otorita itu di dalam undang-undang ini adalah pemerintah daerah khusus ibu kota yang setingkat provinsi yang menyelenggarakan pemerintahan tempat kedudukan ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi Yang didefinisikan didanai dari- dan itu dideskripsikan. Yang didanai dari ada dua, banyak pilihannya. Ini termasuk menjawab pertanyaan ini ya, Iya, 466 iya. triliun. Sekarang begini, Bagaimana? karena statusnya itu apa dulu tadi kan? Statusnya kan kita membangun sesuatu yang namanya aset negara. Jadi pemerintah berinvestasi. Jadi ini bukan cost center, ya. Ini adalah investasi. Investasi bisa dilakukan oleh pemerintah, bisa juga dilakukan oleh partisipasi dari publik.
termasuk para investor. Oh. Jadi sebenarnya ini terbuka untuk siapa saja yang mau take a part. Oke. Ya, tapi tentu karena tadi posisi kelembagaannya itu harus dipastikan dulu, di mana otorita ini setingkat kementerian, ya. Jadi kemudian undang-undang mengatakan dia setingkat kementerian. Kenapa? Karena ibu kota negara automatically dia mengurus atau punya ikatan langsung pada pemerintah pusat. Selama ini kan kalau kita bicara ibu kota negara, ini kan di Jakarta ini namanya ibu kota negara, tapi ibu kota itu cuma dititipkan di pemerintah daerah khusus, pemerintahnya. Tapi apakah dia melakukan penyelenggaraan pemerintahan untuk kepentingan pemerintah pusat? Tidak, kan begitu. Selama ini Jakarta nggak mendukung Pak pemerintah pusat untuk Bukan sinergitas soal itu? tidak mendukung. Dia artinya Mancing-mancing hanya sebuah provinsi yang di dalamnya itu ada ibu kota. Tetapi bagaimana penyelenggaraannya kita tidak. Jadi ada salah satu calon gubernur dulu yang mau masuk di pemilihan gubernur pada tahun 2016-17 kalau saya tidak salah. Itu pernah mengatakan bahwa kalau dia terpilih, dia mengatakan, saya ingin memastikan bahwa pengurusan dari ibu kota ini harus langsung oleh pemerintah pusat, begitu. Nah itu kita pikir benar cara berpikir itu, gitu, dan itu dimungkinkan oleh Undang-Undang Dasar. Baik. Udah cukup menjawab ya Pak Thorik ya? Iya, tapi tadi ada satu, ini pertanyaan ya? publik ini. Apa Ini nih? banyak banget nanya. Nama. Oh iya. Soal belum. Soal investasi dulu tadi katanya. Investasi dari mana aja? Publik ini kan banyak nebaknya, wah ini bakal Cina yang masuk gitu Pak. Ini kita fair-fairan gitu kan, kita suarakan aja nih Pak, begitu. Dan apakah memang akan begitu dan ketakutan-ketakutan nanti kita akan dijerat oleh jebakan? Ya kalau sekarang populernya jebakan yang Saya di kira Afrika. tidak. Ini terbuka untuk siapa saja yang mau, silakan. Yang sudah ada tanda-tanda mau masuk ada Pak? Jadi begini, kalau investasi itu saya kira untuk tanda-tanda yang mau masuk banyak yang mau berminat. Ya dari dari Timur Tengah ada yang mau masuk. Oh, Timur Tengah malah ya? Ada yang dari Jepang mau masuk, dari Amerika mau masuk, dari Eropa ada yang mau masuk. Kemudian dari Singapura juga ingin ikut masuk. Cina mau masuk apa? Kenapa? Cina juga ingin masuk. Sebenarnya karena ini adalah sebuah playing ground, ya, di mana faktor-faktor produksi, kan faktor-faktor produksi itu kan ada orang, ada modal, dan ada mesin dan seterusnya yang mereka memerlukan tempat di mana tingkat produktivitasnya tinggi setelah pandemi. Nah, jangan-jangan di ibu kota negara bisa begitu. Kenapa? Karena marketnya captive. Siapa? Pemerintah Indonesia. Jadi orang semua berlomba untuk mendapatkan kesempatan ini. Gitu. Karena investasinya menguntungkan. Jadi ya inilah daya tarik buat investor. Tapi ada satu Pak, ini keresahan publik juga nih. Mewakili Thorik, pasti udah mulai ketorik-torikan sekarang nih Pak. Ada pernyataan dari ekonom senior Indef Bang Faisal Basri yang mencium ada bau sedikit amis gitu Pak. Oh ini bagi-bagi proyek nih kayaknya nih. Sebelum Bapak jawab, kita dengar dulu pernyataan dari Bang Faisal. Pikiran kita kan, oh ini pengen dapat captive market kan. Nanti demi untuk pembangunan ibu kota baru semuanya tidak boleh dari tempat lain. Kan ada yang dekat. Hongxi Holding punya Cina. Itu yang baru kita tahu. Yang belum kita tahu, ya kita nggak bisa ngomong ya. Namun ini udah dibagi-bagi rata. Bagi pihak-pihak yang mendukung. Kita tahu lahannya dikelola oleh Prabowo dan Sukanto Tanoto. Kita tidak tahu bagaimana perundingannya. Apa mereka dapat konsesi, tanahnya dikembalikan ke negara, kompensasinya apa, kan tidak ada yang makan siang gratis. Kemudian ada lagi lubang-lubang yang bekas ditinggalkan oleh perusahaan Luhut Panjaitan. Dianggap sudah tidak ada tuh, harusnya kan diaudit dulu. Kerusakan lingkungannya berapa. Nah ini aja dia ada pembersihan dari dosa-dosa masa lalu juga. Nah semua ini harus jelas sebelum Pak Jokowi selesai tugasnya. Oleh karena itulah harus terjadi pemindahan ibu kota secepat mungkin supaya para investor, para oligark ini punya kepastian gitu. Nah,
Langsung Pak barang ini dijawab Pak. Kepastian. Saya geli aja jawab pertanyaannya dia itu. Faisal Basri gitu loh. Iya. Masa, Kenapa Pak? masa sesederhana gitu cara berpikirnya? Itu menurut saya nggak pas juga gitu ya kan. Apalagi lahan di sana. Lahan di sana yang tadi dibilang dikuasain oleh ini dan seterusnya. Ya, saya kira beliau harus mencari tahu benar informasi mengenai lahan itu. Ya, penguasaan oleh negara berapa, yang tidak yang dikuasai oleh masyarakat, yang berbadan hukum, semua ada terbuka dan itu bisa kita cari gitu. Apakah kemudian mereka itu yang punya konsesi mendapatkan keuntungan? Tidak juga, karena kita ada undang-undang untuk kepentingan publik itu kita bisa ambil kapan saja gitu loh. Jadi saya kira nggak pas ya cara bicara gitu. Kemudian semen, katanya semen harus ada orang di belakangnya mau ikutan, ya saya kira it's terlalu terlalu. Tapi nggak sedikit juga yang percaya sama Bang iya. Faisal Pak. Ya boleh saja, tetapi maksud saya itu mengedukasi kurang baik, kurang pas gitu kan. Sebagai orang yang ngerti ya persoalan sebenarnya mestinya kan bisa memberikan edukasi. Artinya kalau mau kritik oke. Pro and cons terhadap ibu kota negara itu sah-sah saja buat saya. Sah-sah saja. Tetapi bagaimana cara membawakan yang kontra, bagaimana cara membawakan yang pros itu juga harus rasionalitasnya bisa diterima gitu loh. Apalagi orang-orang yang kita kenal gitu kan. Berarti datanya semuanya sebenarnya terbuka ya Pak Arso? Iya, terbuka dong datanya. Oke, kita sudah sampai di ujung ini untuk sesinya Pak Arso ya. Kata Pak Arso, alhamdulillah. Oke, Pak, terakhir Pak. Banyak yang menganggap ya Ri ya. Bang Torik ya, bahwa setelah diputuskan undang-undang ini 2 bulan lagi kita pindah semua ke besok kita pindah semua ke Kalimantan. Itu pembantu saya udah bawa koper Pak. Emangnya kayak lampu Aladin, begitu enggak lah. Coba Pak cerahkan kepada para pemirsa Enggak lah, detik.com. kita membangunnya tentu secara bertahap, ya kan. Bener 30 tahun lagi kita baru full pindah Pak. Di dalam master plan yang disusun oleh Bappenas itu kita berharap mudah-mudahan sampai dengan 2045. Tetapi 2045 boleh saja juga akan ada perkembangan yang lain. Jadi dia tidak kemudian tiba-tiba semua ayo kita pindah, enggak juga gitu. Tapi stagingnya ada gitu ya. Jadi nggak usah dikhawatirkan soal itu. 2024 bayangan kita jadi kayak apa Pak barang ini Pak? Ya paling tidak hal-hal yang sifatnya elementer dan sifatnya yang infrastruktur dasar, public utility, kemudian kantor-kantor pemerintah dan rumah-rumah ASN yang esensial itu sudah tersedia. Gitu. Jadi Presiden dan Kepala Bappenas belum ngantor di 2024. Mungkin saya sudah Mungkin sudah. Pak Arso kan ya? saya Atau Pak Arso menjadi Presiden di bukan. berikutnya. Maksud saya kantor di sana. kita harus Masuk menjadi akal contoh. juga, Pak. Kita harus menjadi contoh. Ini nggak bisa di TV kita diri kayak gini. Iya benar. Oke Pak. Jangan di detik ini, jangan. Jangan detik. Oke Pak Arso, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terakhir Pak, satu kalimat untuk pemirsa Pak, kenapa kita tidak perlu khawatir dengan ibu kota? Ya begini, kenapa kita tidak perlu khawatir? Karena kita juga sedang memikirkan bagaimana Jakarta ke depan, ya kan? Dan Jakarta ke depan akan tetap cantik, tetap menarik, dan tetap akan dikunjungi, dan tetap akan menjadi sebuah pusat-pusat kegiatan berekonomi dan seterusnya. Gitu. Sementara kita di ibu kota baru itu membuka satu peluang baru, ya. Dan peluang baru itu biasanya kan diminati orang. Tapi tidak dengan serta-merta kemudian kita tinggalkan begitu saja Jakarta. Saya kira tidak demikian konsepnya. Nah ini yang sering orang kemudian menghadap-hadapkan seolah-olah seperti Jakarta udah dilepeh gitu aja. Ya nggak gitu loh. Oke. Come on. Asik, Ingat, kata Pak Arso, gitu saya dong. sudah kantor di sana. Iya. Kode-kode. Maksudnya apa ini? Redaktur politik ini kode-kode keras nih Pak. Malah saya sudah menantang sama generasi milenial. Ayo kita mau bikin apa di sana? Ada yang mengatakan, Pak kita mau bikin kantor tanpa dinding. Oh silakan. Wow, ini loh Pak, ini kantor kita. Kayak ini. Nah ini gitu. Iya. Wah itu keren itu. Ada SpaceX katanya kan, nanti bisa iya. 2 jam Ada setengah. SpaceX, 2 Itu jam kan ke Amerika. khayalannya kalian semua, tapi bukan dia.
milenial. Dia udah tahu judul beritanya, Pak. Dia kan? Suharso titik dua. Ya, Soeharto Citigura, come on. Atau yang satu lagi. Apa? 2024 saya siap ngantor di ibu. Nemenin Pak Arso ya. Tergantung 2024-nya Februari apa Oktober. Oke Pak Arso, terima kasih banget. Terima kasih banyak, Mudah-mudahan Pak sukses Arso. apapun yang terjadi, Terima kita kasih tetap banyak. harus support ya. Iya. Karena toh itu akan jadi ibu kota kita. Semua yang buat baru. kebaikan masih kita support, Pak. Terima Ibu kota milenial itu. Woi, mantap. Ibu kota Dan milenial. khawatir. Itu jadi judul berita juga tuh di Oke. Tapi nggak banyak yang ngeklik pas di Karena begini, yang akan Lu, banyak masih lanjut, berpindah lanjut. itu generasinya generasi milenial. Generasi kita, Cara-cara kerja, cara-cara kerja baru. Anak-anak Bukan lagi nih. cara-cara kerja yang yang apa? Yang silo-silo gitu, Iya. yang dikekepin sendiri gitu. Tapi ini kerja yang sudah Kolaboratif. ya, Pak? kolaboratif, interaksi, sudah pakai co-working space, sudah wah begitulah. Top. Paten lah barang ini Begitulah, pokoknya ya. gitu. Oke. Dan sekaligus kita pelihara lingkungan. Jadi kerusakan lingkungan tuh itu Udah hal tepis, lain. sudah tepis. Sudah tepis. Oke, terima kasih saya sudah dipelototin sama Pak Anur Rafiq. Terima kasih, kita akan jeda sejenak, kita akan saksikan dulu video berikut ini.